Dalam usahanya untuk mencari pantai, Arisu dan Usagi mengikuti sekelompok pemain yang memakai tanda serupa di pergelangan tangan mereka. Setelah menemukan sebuah bangunan hotel besar yang ternyata listriknya bisa menyala di sana, mereka tiba-tiba diculik dan dibawa ke pemimpin tempat itu, bernama Heather, yang menegaskan bahwa mereka memang telah menemukan pantai tersebut. Selain itu, Heather menjelaskan bahwa misi utama grup pantai ini adalah mengumpulkan semua kartu yang diberikan kepada pemain setelah memenangkan permainan, yaitu kartu remi. Namun, kartu wajah tidak termasuk. Mereka percaya bahwa setelah pemain mengumpulkan semua kartu, mereka akan diizinkan untuk meninggalkan dunia permainan ini dan kembali ke dunia asli mereka. Akhirnya, Arisu dan Usagi diizinkan untuk tinggal di pantai. Lalu mereka pun mulai bergabung dengan tim pemain lain dalam berbagai upaya untuk mengumpulkan beberapa kartu yang tersisa. Setelah melewati malam bermain permainan yang panjang, Heather menyuruh anggota eksekutif untuk berkumpul di ruang rapat, termasuk Arisu, karena Arisu telah melewati ujian potensi yang dinilai oleh An. Setelah semua berkumpul, Heather pun mengungkapkan kepada anggota eksekutif bahwa satu-satunya kartu yang tersisa untuk dikumpulkan adalah 10 hati. Dikarenakan Heather harus memperpanjang pisahnya, Heather pun pergi untuk bermain permainan. Tetapi saat ia kembali, anak buahnya membawa ke ruang rapat dengan keadaan sudah meninggal. Lalu mereka berasumsi bahwa Heather tertembak di dadanya saat bermain permainan. Setelah kematian Heather, Niragi pun memaksa kepada para anggota eksekutif untuk memilih Aguni sebagai pemimpin beach atau pantai. Jika tidak memilih Aguni, maka orang itu akan dibunuh. Dan tentu saja, semua orang setuju agar Aguni menjadi pemimpin meskipun terpaksa. Lalu, Aguni pun diberi kotak yang berisi tentang kode nomor berangkas yang berisi kartu yang telah dikumpulkan oleh Heather. Memberikan kotak kepada pemimpin berikutnya itu juga berdasarkan wasiat dari Heather agar kode berangkas dan kartunya tetap aman di tangan pemimpin baru. Sementara itu, Arisu bekerja sama dengan Chishia dan Kuina untuk mencuri kartu di berangkas lalu melarikan diri dari beach. Namun ternyata Arisu hanya dimanfaatkan oleh Chishia agar mengetahui letak lokasi berangkas itu berada. Arisu pun dipukuli oleh Niragi lalu diikat di sebuah ruangan dan mengetahui bahwa visanya Arisu akan habis pada tengah malam besok. Di sisi lain, Chishia ternyata berhasil mencuri kartu dari berangkas yang asli, lalu bersiap untuk pergi bersama Kuina. Tapi tiba-tiba dinding laser muncul yang membuat mereka tidak dapat keluar dari beach. Pemberitahuan pun muncul di dalam beach yang menegaskan bahwa tempat beach ini adalah arena permainan. Setelah mendengar hal itu, semua orang di sana berlari ke lobi hotel, di mana mereka menemukan bahwa mereka akan bermain dalam permainan berjudul Perburuan Penyihir dengan tingkat kesulitan yaitu 10 hati. Mereka pun menemukan mayat Momoka di lantai yang telah tertusuk pisau di dadanya. Lalu para pemain diberitahu peraturan permainan, yaitu mereka semua harus bekerja sama untuk menemukan penyihir yang tersembunyi di antara anggota beach, lalu melemparkan si penyihir ke dalam api unggun untuk memenangkan permainan. Dengan hanya diberi waktu 2 jam untuk mencari si penyihir, Aguni dan militannya memutuskan untuk membunuh dan melemparkan semua orang ke dalam api untuk mengumpulkan kartu terakhir. Saat puluhan orang terbunuh, Usagi bekerja sama dengan sekelompok pemain untuk mencari Arisu. Gedung itu pun dibakar oleh bos terakhir, namun untungnya Usagi dapat masuk ke ruangan Arisu melewati jendela karena pintu depannya tidak dapat dibuka. Akhirnya dia menemukan dan menyelamatkan Arisu. Dalam pencarian memburu penyihir, Kuina menantang seorang militan yang disebut sebagai bos terakhir. Dalam pertarungan mereka, kita bisa melihat kisah masa lalu mereka, yang ternyata Kuina itu sebenarnya terlahir sebagai seorang laki-laki yang jago banget bela diri yang dilatih ayahnya. Tapi karena dia suka berdandan seperti perempuan, dia dimarahi ayahnya lalu diusir dari rumah dan tidak boleh kembali. Dan dia pun akhirnya sudah bertransgender menjadi cewek saat menjenguk ibunya. Nah, sedangkan si bos terakhir ini sebenarnya adalah seorang blogger, yaitu penulis blog. Dia terus saja menulisnya meskipun tidak pernah ada yang melihatnya. Dia juga merasa bahwa tak pernah ada siapapun yang mengerti dirinya, termasuk ibunya. Saat dia memutuskan untuk pergi ke dunia nyata, dia ternyata telah masuk ke dunia permainan yang bebas melakukan apa saja. Dia pun merubah penampilannya dan minta kepada seseorang untuk mentato di sekujur tubuhnya. Akhirnya pertarungan mereka pun dimulai dengan sangat sengit. Dan hasil akhir pertarungan itu dimenangkan oleh Kuina. Di lain tempat, Niragi yang sedang asik membunuh para pemain di atap tiba-tiba mengingat masa lalunya yang selalu saja dibully oleh sekelompok orang.
sampai-sampai dia dibulinya hingga berdarah. Tidak lama setelah itu, dia didatangi oleh Chishia, dan Chishia berencana untuk membunuh seluruh anggota militan yang dimulai dari Niragi. Mereka pun bertarung. Chishia melemparkan kartu untuk mengalihkan perhatian, lalu menembakkan pistol api yang membuat Niragi terbakar dan jatuh dari atap. Arisu menganalisis logika permainan untuk mencari si penyihir. Setelah menyadari sesuatu, dia memberitahu kelompoknya itu bahwa dia mengetahui identitas penyihir yang tersembunyi. Sepanjang episode ini, An mengetahui bahwa Heather dibunuh dan kemudian mencari sidik jari pada pisau yang ada pada korban penyihir, yaitu Momoka. Setelah melakukan semua percobaan, dia pun mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Tapi setelah keluar kamar, An dibuat pingsan oleh militan. Dalam kilas balik, Momoka berkeliaran di kota kosong bersama temannya Asahi. Asahi lah orang yang merekam video dengan HP yang masih bisa berfungsi. Di saat kericuhan di lobi, Arisu mencoba berbicara dengan Aguni. Dia mengatakan kepada para pemain bahwa Aguni adalah seorang penyihir, tetapi yang jadi korbannya bukanlah si Momoka, melainkan si Heather. Heather dan Aguni ternyata bersahabat, tapi karena obsesi terhadap kartu yang harus dikumpulkan dan harapan para anggota Beach, dia pun tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalanginya. Aguni ingin menyadarkan Heather, namun Heather mengancam akan menembaknya. Setelah pelatuk Heather ditarik, Aguni dengan spontan menghindar lalu menembak Heather juga, yang membuatnya mati. Heather ternyata tidak berniat membunuh Aguni karena pistol miliknya tidak memiliki peluru. Arisu menyimpulkan bahwa sebenarnya Aguni bukanlah si penyihir, melainkan Momoka sendirilah yang bunuh diri di awal permainan. Saat semua orang akan membawa Momoka, tiba-tiba Niragi muncul kembali dengan luka bakarnya dan menembaki semua orang. Saat Arisu akan ditembak, Aguni pun menghadangnya, lalu mencoba untuk membunuh Niragi dengan api lagi. Setelah itu, para pemain yang tersisa melempar Momoka ke dalam api unggun, dan akhirnya dapat memenangkan permainan. Saat semua orang telah meninggalkan gedung yang terbakar, Chishia mengumpulkan kartu terakhirnya, yaitu 10 hati. Keesokan harinya, Arisu dan Usagi menonton beberapa video yang direkam oleh Asahi yang telah meninggal dalam permainan penyihir kemarin. Di dalam video itu, Asahi dan Momoka mengungkapkan bahwa mereka adalah bandar permainan, yaitu seorang pemain yang mengatur permainan untuk memperpanjang visa mereka. Di dalam satu video, mereka mengunjungi sarang bawah tanah yang dipenuhi dengan game masters atau para pengendali permainan. Setelah menonton video itu, Arisu dan Usagi pergi untuk mencari sarang itu. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil menemukannya. Tapi ternyata, mereka menemukan banyak sekali orang dari Game Master yang telah mati dieksekusi. Lalu bertemu kembali dengan Chishia dan Kuina di sana. Chishia mengungkapkan bahwa Game Master sebenarnya adalah seorang pemain yang ikut serta dalam permainan. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Mira muncul di layar. Ia sangat senang sekali permainannya telah selesai karena para pemain berhasil mengumpulkan semua kartu angka. Tapi bukannya akan dikembalikan ke dunia asli, malah dia akan mempersembahkan kepada 4 orang itu dan pemain lainnya untuk bersiap memainkan permainan baru level 2 yang harus mengumpulkan kartu wajah. Dan drama pun berakhir. Nah, seperti itulah alur cerita drama Jepang Alice in Borderland. Gimana? Seru kan? Drama ini benar-benar tidak nanggung-nanggung kalau membunuh orang ya. Mau itu figuran, karakter utama, atau penjahat utamanya, bahkan sahabat si karakter utamanya juga. Oke, kalau kalian ingin lihat lebih lengkap dramanya, kalian bisa langsung tonton aja ya. Dan sudah dikabarkan bahwa drama ini akan memiliki season 2-nya, yang pastinya akan semakin seru. Wah, agak sabar ya gimana kelanjutannya. Oke, segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.